Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan Micro Teaching Science. Hari ini kita akan belajar tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kita bahas satu persatu ya. Keterampilan membuka pelajaran adalah upaya guru dalam memberikan pengantar kepada siswa mengenai materi yang diajarkan, sehingga dapat memunculkan motivasi dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Adapun tujuan dari keterampilan membuka pelajaran, yang pertama, menimbulkan motivasi siswa, yang kedua, menggambarkan cakupan materi, yang ketiga, menggambarkan antara fakta dengan pengetahuan, yang keempat, menggambarkan hubungan antara pengetahuan dengan pengetahuan. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu diketahui guru ketika membuka pelajaran. Yang pertama, bermakna. Artinya, cara guru dalam memilih dan menerapkan komponen keterampilan membuka pelajaran harus mempunyai nilai yang penting bagi timbulnya ketertarikan dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, berkesinambungan. Artinya, antara gagasan pembukaan dengan gagasan utama di dalam pembelajaran tidak terdapat garis pemisah. Dan yang ketiga, fleksibel. Fleksibel dalam hal ini berkaitan dengan kelancaran ide, gagasan, cerita di dalam proses pembelajaran sehingga siswa menangkap pembelajaran secara utuh. Dan yang keempat, antusiasme dan kehangatan. Dalam membuka pelajaran, guru tidak boleh cemberut. Guru harus memperlihatkan sikap yang antusias dan hangat, karena ini berkaitan terhadap munculnya motivasi dan ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran. Nah, sekarang apa aja sih yang bisa dilakukan guru dalam membuka pelajaran? Guru bisa menimbulkan motivasi siswa, guru bisa menghubungkan materi pelajaran hari itu dengan materi pelajaran sebelumnya, guru bisa menghubungkan antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan pengetahuan yang akan didapatkan siswa pada hari itu. Kita lihat yuk contoh kegiatan membuka pelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilihat dari wajah-wajahnya cerah semua ya. Semoga pertanda yang baik bahwasanya hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar dari awal hingga akhir. Apakah semuanya hadir hari ini? Ada temannya yang tidak hadir? Tidak semua, Bu. Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Silakan nanti menjawabnya satu-satu ya. Oke, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya? Tentang suku dan kata. Oke, tentang suku dan kalau benar. Nah, hari ini kita belajar apa lagi ya? Nah, di sini bukunya ini apa ini? Air. Air. Benar, ini air. Apa yang terjadi kira-kira kalau air ini ibu masukkan ke dalam freezer? Berubah menjadi es. Oke. Bagaimana? Menjadi bubur. Membeku, dia berubah menjadi es. Terus apa yang terjadi kalau esnya dipanaskan? Kembali lagi seperti air. Gimana deh sih? Kembali lagi menjadi air. Kembali lagi menjadi air. Oke, dengan demikian maka materi kita pada hari ini adalah perubahan wujud zat ya, beserta dengan perubahan. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang perubahan wujud. Oke, itu tadi tentang keterampilan membuka pelajaran. Berikutnya kita lihat tentang keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah upaya guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Lalu, apa saja sih usaha yang dapat dilakukan guru ketika menutup pelajaran? Yang pertama, merangkum materi. Yang kedua, mengkonsolidasikan perhatian peserta didik terhadap hal-hal pokok. Yang ketiga, mengevaluasi pemahaman siswa. Dan yang keempat, memberikan dorongan sosial agar siswa semakin giat dalam belajar. Kita lihat contoh kegiatan menutup pembelajaran berikut ini. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang perubahan wujud. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan? Silakan ada. Untuk wujud itu terbagi tiga. Yang pertama itu zat padat, zat cair, dan gas. Oke, terima kasih Nada. Benar ya. Jadi wujud zat itu ada tiga, ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, ketiga-tiganya ini dapat berubah-ubah tergantung apakah kalau dialirkan ke benda tersebut ataukah dialirkan dari bendanya.
jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan tadi. Minggu depan kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kita juga telah melihat contoh kegiatannya. Sudah siap untuk mempraktekannya di depan siswa-siswanya? Sampai di sini dulu pembahasan kita.